Baik, selamat sore. Selamat sore Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Untuk saat ini saya ingin mempresentasikan tugas praktikum saya dari mata kuliah konservasi sumber daya alam dengan topik regulasi konservasi pada sumber daya hayati laut. Di sini terdapat beberapa tugas, yaitu pertama mencari berita. Ya, untuk berita yang saya cari dan saya dapat yaitu bersumber dari Google dengan laman websitenya Top News NTT. Untuk tampilan yang seperti pada saat ini, saya sudah mengkonvert berita tersebut ke dalam bentuk PDF. Jadi saya akan menyampaikan berita ini dalam bentuk PDF. Untuk sumbernya berasal dari Top News NTT ini, laman websitenya. Terus tugas berikutnya akan disampaikan beberapa hal mengenai permasalahan dalam berita, penanganan, solusi, dan juga penggunaan regulasi yang ada. Jadi yang pertama mengenai permasalahan. Untuk permasalahan dalam berita ini, untuk berita ini pertama untuk berita ini membahas mengenai sinkronisasi pengelolaan kawasan konservasi perairan Nusa Tenggara Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur, Galarakor. Untuk permasalahan dalam berita ini yang pertama itu adanya krisis sumber daya yang sangat tinggi dan terjadinya degradasi yang cukup tinggi pada sumber daya alam perairan yang disampaikan oleh Ibu Deselina Wengi dalam berita ini. Untuk yang kedua, solusinya. Jadi solusinya yaitu kegiatan ini akan menghimpun semua informasi dari masyarakat, stakeholder, dan instansi terkait dan organisasi yang memiliki sebuah perhatian yang cukup untuk lingkungan konservasi perairan. Jadi berita ini membahas sebuah kegiatan di mana kegiatan ini akan menghimpun informasi atau mengumpulkan informasi dengan masyarakat yang hidup di pesisir laut, di mana yang berperan dalam upaya konservasi kelautan. Yang berikut penggunaan regulasi dalam perlindungan sumber daya laut dalam kasus ini. Jadi untuk penggunaan regulasi yang dibahas dalam berita ini, ada beberapa peserta regulasi. Itu yang pertama lembaga pemerintah, LSM, NGO dan mitra. Dari pusatnya ada BKPM, itu untuk tugasnya pengkarantina. Sedangkan untuk BPSPL, BPKPN dan perguruan tinggi, dan juga dari instansi pemerintah, pariwisata dan BLHD. Itu merupakan regulasi yang digunakan dalam perlindungan sumber daya hayati laut. Tujuan dari kegiatan ini yaitu yang disampaikan dalam berita ini untuk pengelolaan kawasan konservasi
yang memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerjasama dan komitmen dalam bentuk jejaring di antara pengelola KKP dan dalam rangka mewujudkan efektivitas pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi perairan KKP dengan tujuan tercapainya keseimbangan fungsi ekonomi dan ekologis sumber daya yang ada di kawasan perairan tersebut. Jadi tujuan dari kegiatan yang disampaikan dalam berita ini yaitu untuk membangun kesejahteraan masyarakat lokal yang hidup di pesisir kelautan, sehingga dari hal itu memang masyarakat masyarakat mendapatkan sebuah manfaat secara berkelanjutan dari yang berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan. Jadi yang berikutnya itu contoh. Saya langsung ambil contoh, yaitu yang sudah dilakukan oleh kegiatan itu, yaitu proyek pengerjaan suatu kawasan konservasi Laut Sawu yang merupakan jalur migrasi biota laut terutama paus yang menjadi hewan konservasi atau dilindungi, yang dijelaskan oleh Imam Fauzi dalam berita ini. Jadi demikian presentasi dari berita saya mengenai pembahasan sinkronisasi pengelolaan kawasan konservasi perairan Nusa Tenggara Timur, Dinas Kelautan Perikanan Nusa Tenggara Timur Galarakor, yang merupakan berita yang berkaitan dengan tugas mata kuliah konservasi sumber daya alam memenuhi tugas praktikum konservasi sumber daya alam. Jadi sekian dan terima kasih. Selamat sore Ibu.